Oke teman-teman, kembali lagi di video aku. Selamat datang di video part ke-11 yang dimana di video ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai C++, yaitu untuk video kali ini kita adalah kondisi, ada perulangan, ada kode eksternal C++. Oke, sebelumnya perkenalan lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari angkatan 2025 dengan 3 digit PIN terakhir 005. Oke teman-teman. Jadi sebelumnya di video yang part 10 kita udah bahas tentang dasar-dasar lanjutan dari C++, yaitu misalkan ada pengertian fungsi, pengertian variabel, pengertian vektor, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Dan di video ini kita akan lanjut lagi buat membahas lebih dalam lagi mengenai C++ yang sebelumnya, yang sudah itu nanti kita akan membuat object oriented tapi berdasarkan C++ teman-teman. Itu di untuk teaser video yang part ke-12. Oke, lanjut ke alur pembelajaran. Di sini kita akan yang pertama kita akan bahas tentang kondisi. Itu ada if, else, dan boolean. Kemudian ada kedua ada perulangan, ada for, while, do, while. Kemudian ada iterasi pada ada array vektor ya teman-teman. Itu ada ketiga ada latihan untuk program mencari nilai maksimal, dan nanti aku juga akan nambahin buat program untuk bikin tabel kalian teman-teman. Oke, berikutnya ada parameter by copy dan by reference, ada prototype fungsi, ada penggunaan kode eksternal, terus ada bagaimana cara mengcompile dan mengerun melalui terminal, dan terakhir ada kita latihan program modular sederhana. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kondisi dan boolean. Yang pertama ada kondisi if. Nah, if itu merupakan perintah yang akan berjalan jika kondisi itu terpenuhi. Contohnya ini ada if total belanja itu lebih besar daripada 100.000, maka outputnya Anda berhak mendapatkan bonus atau hadiah. Terus end line. Nah, untuk flowchartnya ada ini, mulai ada fungsi boolean, ada itu total belanja di atas 100.000, ada yes or ada true or false. Jika true ya udah dia akan mendapatkan nilai hadiah karena dia belanja di atas 100.000. Namun jika false atau dia tidak belanja di atas 100.000, dia tidak mendapatkan hadiah dan akan mengeluarkan output yaitu terima kasih sudah berbelanja. Oke. Berikutnya ada kondisi if else. Nah, kondisi if else merupakan kondisi ketika perintah itu akan berjalan jika kondisi terpenuhi. Jadi jika kondisi yang nggak terpenuhi ya udah nggak berjalan, kurang lebih sama seperti yang if tadi, cuman if else itu dia ada percabangannya. Jadi jika true, nilainya true atau yes, itu dia akan langsung melanjutkan program sampai selesai. Namun jika tidak, dia akan meminta untuk mengulangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semacam fungsi perulangan juga lah if else ini. Jadi jika dia mengeluarkan outputnya itu false, jadi dia suruh mengulang lagi sehingga nantinya akan mendapatkan nilai true teman-teman. Itu untuk flowchartnya ada apakah passwordnya benar. Jika iya benar, dia langsung welcome kan. Tapi kalau salah, disuruh ngulang lagi passwordnya sampai benar lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada lebih panjang lagi daripada kondisi if dan kondisi if else. Itu ada if else if atau ini itu akan sama, dia akan berjalan ketika kondisinya terpenuhi, tapi dia itu kondisi permisalan itu agak banyak banget ya. Ada ini, ada if nilainya 90 maka nilainya A, jika else if nilainya 80 itu nilainya B, terus ada else if lagi nilai 70 itu nilainya B, B plus tadi ya, yang 80 ya B plus, 70 itu B, terus ada lebih atau sama dengan 60 itu nilai C plus sampai kurang sampai enggak ada nilai itu nilainya F teman-teman. Ini untuk flowchartnya dari sebelah kanan itu ini ya, ini ya if pertama, terus ada else if lagi, terus ada else if lagi. Nah, oke, lanjut ke boolean teman-teman. Oke, boolean tuh tipe data yang nilainya itu hanya 0 dan 1, yang dimana 1 itu menandakan nilai true dan 0 itu menandakan nilai false. Nah, untuk jenis-jenis dari boolean itu sebenarnya banyak. Ada yang not, ada yang and, ada yang or. Nah, yang pertama itu not. Not itu berkebalikan dari masukan inputnya. Misalkan inputnya itu true, ya udah outputnya false. Inputnya false, outputnya true. Ini inputnya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Nah, oke, lanjut lagi. N. Nah, N itu nilai akan benar itu jika keduanya benar. Jika
jika salah satunya itu salah, ya udah dia salah. Misalkan nih false false, ya nilai outputnya false. Terus ada true false, ada false true, outputnya tetap false. Nah, ada true false, outputnya tetap false. Tapi jika ada true true, maka outputnya akan true juga. Jadi n itu bagaimana dia bisa menghasilkan fungsi true itu jika keduanya itu true. Tapi jika salah satunya udah false, ya udah dia outputnya itu langsung false. Misalkan inputnya itu ada, anggap aja ada banyak ya. Misal ada 100 input. Nah, ketika satu aja dari 100 input itu dia mengeluarkan nilai false, maka outputnya otomatis akan false meskipun 99 lainnya itu true. Nah, itu untuk permisalan dari logika boolean n. Ada yang terakhir ada OR. Nah, OR itu dia akan benar jika salah satunya itu udah benar. Jadi misalkan input ini ya, input A itu 0, input B-nya 1, dia outputnya otomatis akan true. Jadi cukup salah satu aja dia itu true, maka outputnya akan true. Kita pakai lagi permisalan tadi, jika ada 100 input. Nah, 99 inputnya itu false, tapi satu input ini true, yaudah outputnya pasti true. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi kita ke perulangan. Nah, perulangan tuh ada yang for, ada yang while, dan ada yang do while. Perbedaannya apa? Oke, langsung kita bahas, kita belajar bareng-bareng teman-teman. Yang pertama ada for. Oke. Untuk for itu dia akan berjalan hingga kondisi terpenuhi. Ini untuk for integer i sama dengan 0 dan sampai i sama dengan i kurang dari 10. Dengan i-nya increment, dia akan bertambah terus nilainya. Nah, printf dia akan mengprint perulangan ke i itu berapa n, berapa nilai berapa gitu. Nih, kita hitungan awal untuk perulangan ini dia udah dideklarasi dari awal bahwa i sama dengan 0. Nah, terus ini ada kondisi perulangan. Jika i-nya itu masih kurang dari 10, dia akan langsung mengulang print i lagi. Dengan i-nya setiap kali di print dia akan nambah increment tambah 1 nilainya. Nah, namun jika i-nya itu sudah tidak kurang dari 10, maka dia akan selesai kodenya. Itu untuk fungsi untuk perulangan for, menggunakan for. Terus ada yang berikutnya ada while, dia akan programnya itu akan berjalan terus hingga kondisi terpenuhi. Kurang lebih sama seperti yang for, cuman bedanya dia akan mengulangi. Apakah kamu akan mengulang? Nah, dia ada increment counternya. Jadi kita langsung lihat ke si flowchartnya. Ini ada hitungan awal untuk perulangan. Dia langsung dideklarasi dari awal. Nah, masuk ke kondisi perulangannya. I apakah kurang dari 10? Kalau misalkan dia udah lebih dari 10, maka langsung selesai. Namun jika iya, dia akan langsung memprint i dan akan increment lagi, nilai akan bertambah satu lagi. Kurang lebih sama seperti yang if, tapi yang kok if seperti yang for, tapi for itu cuma buat sekali aja, tapi kok while itu bisa buat berkali. Nah, dan while itu dia bisa dikasih say input, dia semacam fungsi mainnya lebih panjang gitulah, karena emang lebih kompleks. Dia juga ada increment counternya juga, ada counter plus plusnya, atau dia nge-counter dari incrementnya. Nah, yang berikutnya adalah yang dual. Nah, dual ini dia akan mengprint dulu sepertinya sama seperti while, cuman dia akan mengprint dulu baru dia akan mengecek hingga kondisi tertentu. Jadi contohnya ini ya, ini start dia dikasih dulu bahwa i sama dengan 0, terus next dia print i dulu, baru kan dia print i, otomatis setelah print i incrementnya akan increment, nilai i akan bertambah. Tapi setelah dia mengprint baru dia mengecek kondisinya. Jika kondisi itu masih yes, masih true, maka dia akan mengulang lagi dari awal. Tapi jika false ya udah. Jadi dia kalau dual itu langsung mengprint dulu, intinya dia ngeprint dulu baru dia ngecek kondisinya. Seperti itu teman-teman. Oke. Oh ya, sebelumnya kan ada yang kondisi sama yang perulangan. Aduh, aku keasikan jelasin materi jadi lupa buat mempraktekkan untuk yang codingannya teman-teman. Sorry. Keasikan teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke codingan buat yang pertama itu dia yang kondisi. Ini if else. Nah,
Bentar, kita pindah dulu. Oke, kita kill dulu terminal biar kosong. Nah, ini langsung kita run aja teman. Enggak, jangan surah. Kita baca dulu fungsinya. Ini ada include IOStream using namespace std sebagai alias untuk memanggil fungsi-fungsi lainnya. Ada integer main, ini untuk fungsi mainnya teman-teman. Ada integer, tadi tipe data integer untuk variabel umur, dan dia akan mengeluarkan pertanyaan atau output, yaitu masukkan umurnya berapa, terus jadikan umur itu menjadi variabel untuk inputnya. Nah, terus ada fungsi if teman-teman. Jadi if jika umurnya itu kurang dari 13, maka dia itu termasuk kategori anak. Dia akan memberikan output, yaitu dia kasih anak-anak. Else if jika umurnya itu 13 ke atas sampai di bawah 18 tahun, dia itu kategori remaja, dan jika 18 ke atas itu udah dewasa. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung kita coba. Oke, langsung kita run ya teman-teman. Sebentar. It's HTTP no source file. Sebentar. Jadi tadi ada error sedikit dikarenakan aku lupa, ternyata aku malah ngasih nama untuk kondisi untuk filenya itu pakai if else-nya itu buat pelajaran juga buat kita juga, buat teman-teman juga. Jika mau melakukan coding di VS Code itu usahakan untuk nama file itu jangan sampai bertabrakan dengan fungsi yang ada di dalam filenya. Takutnya ntar karena bertabrakan jadi di terminalnya dia nggak mau ngeran karena fungsinya bertabrakan, namanya itu bertabrakan. Nah, ini tadi udah ku ganti namanya jadi kondisi C++. Nah, udah ku run juga dan ini bisa. Oke, kita masukkan umur kita 19. Nah, kategori dewasa. Oke, seperti itu. Nah, ini lanjut ke yang ada yang boolean teman-teman. Nah, bentar, ini aku takut kena lagi, jadi aku rename lagi teman-teman. Apa ya? Kondisi full. Oke. Nah, oke. Kita coba run teman-teman. Enggak, kita baca dulu. Oke. Oke. Dia menggunakan include IOStream, library IOStream teman-teman, terus ada using namespace std. Terus untuk fungsi mainnya dia variable score itu tipe data integer, terus ada outputnya masukkan nilai berapa, dan jawaban dari outputnya itu akan menjadi input untuk variable score. Dan ini ada if else-nya. Nah, ini ada if else if. Nah, jika skornya itu lebih atau sama dengan 90, maka dia akan mengeluarkan nilai A. Jika skornya kurang atau lebih dari 75 sampai ke 75 itu nilainya B. Terus untuk nilainya lebih besar daripada 60 sampai 60 itu dia C, dan jika di bawahnya 60 maka nilainya D. Nah, terus ada logika boolean itu ketika ada boolean lulus sama dengan skornya tuh lebih besar daripada 60. Jadi kalau misalkan skornya itu lebih di bawah 60, maka dia akan nggak lulus teman-teman. Ya, nih lulus ya atau tidak. Nah, itu variabel lulus ya teman-teman. Nih boolean itu untuk variabel lulus. Nah, langsung kita coba kita run. Nah, masukkan nilai. Aku coba kita langsung masukkan nilainya itu di bawah 60 untuk menguji dari fungsi booleannya teman-teman. Misalkan 50, bentar. 54. Enter. Nah, grade-nya D dan status lulusnya itu tidak. Nah, oke, grade-nya D teman-teman karena di bawah 60, dan status lulusnya dia tidak lulus karena dia dengan logika boolean itu dia udah semacam mengfail, dia bisa dibilang lebih ke yes atau true atau false sih teman-teman. Jika true-nya itu jika di atas 60 maka true, jika di bawah 60 maka false. False-nya itu nggak lulus dan true-nya itu lulus. Nah, kurang lebih seperti itu teman, untuk pengaplikasian dari pengaplikasian dari logika boolean teman-teman di untuk kondisi. Nah, tadi udah untuk yang kondisi, jadi berikutnya lanjut ke yang perulangan teman-teman. Nah, ini ya loop ya teman-teman. Nah, ini bentar, aku clear dulu terminalnya. Oke. Nih
Untuk yang codingan yang loop, ada include IOStream seperti biasa, terus using namespace std, ada fungsi main yang pertama. Ada fungsi mainnya. Pertama ini untuk for loop ya teman-teman. Jadi dengan for yang dia akan mengulangi setelah itu sampai kondisi terpenuhi. Ini ada outputnya perulangan for ya. For nilai sekedar fungsi for untuk integer i itu sama dengan 1 dan i sampai 5 sama dengan 5. Dengan i-nya itu increment, dia akan bertambah seiring di print dijalankan programnya. Nah, terus ya cout-nya i ya. I sama dengan, terus untuk yang while loop tuh kurang lebih sama seperti yang for. Fungsinya tuh sebenarnya fungsinya sama teman, cuman beda di bagian pengetikan codingan karena dia dideklarasikan dulu j-nya itu sama dengan 1 dan while untuk apa ya, semacam kondisi sampai j-nya itu sama dengan 5. Cuma beda di penulisan aja, cuman fungsinya itu sama teman-teman sebenarnya, yang for loop dan yang while loop itu. So, outputnya itu sama ya, increment juga plus ya. Nah, ini yang do while loop itu baru yang agak beda karena dia bisa teman-teman lihat dia mengeluarkan output dulu, k-nya itu berapa, dan setelah itu baru dia akan mengecek kondisinya. Jika k-nya itu masih kurang dari 5, dia akan lanjut ngeprint lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, daripada bingung, langsung kita coba teman-teman. Bentar, minum dulu bentar. Nah, ini udah ke print semua teman-teman ya. Nah, kenapa? Sebenarnya sama aja semuanya, tapi kan karena kita ngeran di terminal yang notabene dia kecepatan compile-nya itu cepet banget, jadi kita nggak sempat ngeliat satu-satu step by step-nya seperti apa. Cuman aku bakal jelasin, aku udah jelasin kan tadi kan. Intinya kalau yang for dan while itu dia akan langsung cek kondisi. Jika kondisinya masih belum terpenuhi, akan ngeprint. Nah, ngeprint terus sampai kondisinya terpenuhi. Cuman kalau yang do while loop itu dia akan mengprint dulu, baru dia cek kondisi. Jika kondisinya masih true, maka akan lanjut ngeprint. Tapi kalau kondisinya udah false atau udah terpenuhi, maka dia akan stop untuk mengeprintnya. Nah, seperti itu teman-temannya untuk yang perulangan dan yang kondisi, untuk yang codingannya. Sampai mana? Ini udah. Oke. Ini juga udah. Oh ya, lanjut ke iterasi array. Ya. Oke. Iterasi array itu untuk mencetak seluruh isi vektor, teman-teman. Ini ada for integer i sama dengan 0, terus i itu sampai order size ya. Nah, itu untuk output semua elemennya, teman-teman ya. Sudah for double untuk tipe data double ya, teman-teman. std cout dari i ya. Ntar kita langsung lanjut ke berikutnya. Iterasi array, kita masuk ke codingannya dulu teman-teman. Sebentar, iterasi array. Mana nih array? Nah, ini array vector. Nah, kita clear dulu terminalnya. Nah, oke. Langsung kita, kalau array vector itu kita pasti menggunakan library vector teman-teman, kan dia memerlukan fungsi vector ini ya, di line 7 ini vector. Nah, pertama ada include IOStream dan include vector, terus benar, aku ganti rename dulu deh. Ya udah. Oke, lanjut ke yang fungsi mainnya. Ini dia langsung menginisiasiin vektor dulu. Vektornya itu isinya tuh variabel angka itu isinya array atau list ya, list dari 10, 20, 30, 40, 50. Ada 5 angka teman-teman. Nah, terus ini yang ini untuk mencetak seluruh isi vektor menggunakan fungsi for. Ini ada for integer i itu sama integer i itu angka, dia langsung mengprint teman-teman. Ada for integer i, nah ini ya dengan 0. Oke, langsung kita coba run teman-teman. Nah, dia akan langsung ngeprint dari 10, 20, 30, 40, 50 teman-teman. Dia akan menambahkan seluruh isi array ini atau list ini ke vektor teman-teman ya. Oke. Tapi untuk
seperti itu aja untuk yang iterasi array vektornya, karena emang apa ya, iterasi array itu sebenarnya cuma untuk mencetak ya, mengprint aja seluruh vektornya. Jadi seluruh array, seluruh list itu di print sama dia itu. Oke, berikutnya kita ada latihan pertama yang tadi juga udah aku kasih tahu di alur pembelajaran. Itu kita akan mencari nilai maksimum yaitu ini ya. Ini kurang lebih secara garis besarnya, compute the max value inside of a list of numbers. Jadi dia bikin fungsi yang ada beberapa value dalam angka itu, ada beberapa nilai ya teman-teman. Terus dia akan membuat list yang kosong. Terus enggak, ini yang fungsi pertama dia langsung udah ada angkanya, dia otomatis akan langsung mencari nilai maksimumnya. Terus yang kedua itu dia membuat list kosong terus meminta user untuk memberikan 5 angka dan kemudian dia akan menentukan mana nilai maksimumnya. Itu menggunakan fungsi loop, itu for dan while. Dia akan membandingkan di antara for dan while. Nah, untuk ini aku kan cuma membuat yang 3.2, yang 3.3 nggak aku buat karena takutnya nanti kepanjangan teman-teman. Kita langsung lompat aja langsung ke VS Code-nya, langsung ke yang latihan teman-teman. Nah ini yang max nilai pertama. Oh iya, tadi juga aku tambahin untuk aku bakal nambahin latihan untuk membuat tabel perkalian teman-teman. Oke. Ini untuk yang max nilai teman-teman ya. Ini untuk yang 3.1. Ya, seperti biasa ada library IOStream dan vector using namespace std. Terus ini integer. Bentar, kita clear. Oke. Integer dia mendapatkan nilai maksimum dari angka, list angka ya. Jadi menggunakan vektor ya, vektornya itu dari variabel number list ini. Nah, dari variabel number list ini. Oke. Sini dikasih dulu integer maksimumnya sebanyak 0. Sini for untuk data integer number itu number list, dan dia ini untuk semacam mengecek apakah ada nilai maksimum di dalam numbernya itu, di dalam variabel numbernya itu. Terus ada return maksimum. Nah, ada fungsi mainnya. Ini bentar. Vektor semacam dia akan menampilkan number listnya menggunakan fungsi vektor ini teman-teman. Ada 3, 5, 8, 8, 156, min 6. Nah, dari list angka ini itu menggunakan fungsi ini, yang ini ya ini teman-teman, itu dia akan melakukan pengecekan berapa nilai maksimumnya, dan jika udah dia akan langsung memberikan output ini max value from number list. Itu langsung jawabannya berapa dari variabel number list yang ini get max value from number list ini ya teman-teman. Langsung kita coba run. Nah, max value from the number list itu 156, karena emang ya paling gede di sini itu 196. Jadi dia cuman mengecek dari number list yang sudah ada berapa nilai maksimumnya. Nanti akan memberikan output yaitu nilai maksimumnya adalah sekian. Nah, oke, berikutnya kita lanjut yang ke 3.2. Itu sama, kurang lebih konsepnya sama. Cuman itu kita meminta angkanya itu dari user. Nah, karena untuk number listnya sendiri dia masih kosong, makanya dia menggunakan for integer itu saat ada i sama dengan 0 sampai 5. Jadi dia sampai ini berarti dia semacam 5 list lah, 5 angka ya. 5 angka dalam satu total number list, dalam variabel number list. Nah, ini sama-sama teman-teman, dia untuk melakukan pengecekan apakah di dalam number list yang awalnya kosong itu, maka dia minta ini untuk ini itu untuk meminta user untuk memasukkan angka dengan dia karena masih kosong, jadi integer i sama dengan 0, terus i-nya itu kurang dari 5. Dengan increment dia akan bertambah gitu teman-teman. Ya, kurang lebih sama, cuman dia ketambahan ini aja karena dia meminta angka dari user. Untuk outputnya juga sama. Sebentar, langsung kita run aja teman-teman, ketimbang bingung ya. Nah, enter a number, kita masukin ntar kita masukin 5, 9, terus 7, terus ada 1666, terus ada minus 5, minus 6 deh. Oke, nah
Selanjutnya tentuin max value from number list tuh 1000, ya ini ya yang 16.666 sesuai dengan yang kita masukkan ya. Jadi kurang lebih fungsinya itu jalan programnya itu sama seperti yang max nilai tadi, cuman untuk yang ini dia listnya masih kosong, jadi dia meminta angka dari kita untuk dimasukkan ke dalam variabel number list. Oke, lanjut ke yang tabel perkalian teman-teman ya. Ini seperti biasa include IOStream using namespace std untuk fungsi mainnya dia integer n itu sebagai nilai yang kita kasih ya. Misal kan ini outputnya itu tampilkan tabel perkalian hingga. Nah, untuk hingganya itu dia meminta jawaban kita. Nah, jawaban dari tampilkan tabel perkalian hingga itu akan dijadikan input sebagai n. Nah, sebagai dia didefinisikan itu sebagai n teman-teman. Nah, for integer i sama dengan 1, terus itu sampai dengan n dengan increment juga. Terus ada ini for lagi integer j sama dengan 1, dia didefinisikan dulu sehingga j-nya sama dengan n. Nah, j-nya itu untuk bilangan pengkalinya teman-teman ya. I itu untuk bilangan yang dikalikan dan j itu untuk bilangan yang dikalikan. Dia didefinisikan aja sebagai j dan i. Nah, untuk outputnya itu dia menggunakan rumus i kali j teman-teman. Nah, langsung kita coba run aja. Tampilkan tabel perkalian hingga. Kita coba sampai 10 teman-teman. Salah ngetik di kodenya. Nah, sampai 10. Nah, langsung dapatkan. Satu ini untuk yang i-nya. Terus j-nya itu 2. 2, terus ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Tergantung ya teman-teman. Ya, kalian hingga tabel 10. Lihat tuh. Langsung keluar semua teman-teman. Dengan rumusnya itu i kali j, yang dimana dia didefinisikan sama dengan nilai n yang diminta. Nah, seperti itu teman-teman. Dia sampai ke nilai n karena kan diminta nilai n-nya sama dengan 10, maka dia akan mendeklarasikan bahwa j-nya itu kan sama dengan 1 sampai j itu sama dengan n-nya. Misalkan minta n sampai 5, yaudah dia j-nya sampai 5 dan i-nya juga sampai 5 teman-teman. Seperti itu. Gampang aja. Nah, oke. Berikutnya lanjut ke parameter by copy dan by reference, teman-teman. Oke. Yang pertama by copy. Sebenarnya kok dijelasin secara teori sendiri agak gimana ya? Agak mumet ya, agak susah buat dipahamin. Mungkin kalau kita langsung praktek ke codingannya mungkin teman-teman bakal lebih paham. Tapi aku bakal nyoba jelasin sebisaku ya, teman-teman. Karena kita sama-sama belajar ya. Untuk kita main yang by copy. Nah, by copy itu hanya mengganti nilai dari variabel tersebut. Ya, ada void swap integer a integer b. Nah, jadi dia akan mengganti a dan b sama dengan c. Nah, namun jika di bawahnya itu didefinisikan sebagai beda lagi, misalkan ada e. Nah, e itu nggak akan diubah menjadi seperti apa yang diminta di awal ini. Apa yang ada di a dan b ini ya, itu nggak akan. Karena dia hanya akan merubah ketika nilai-nilai variabel yang di bawahnya itu tuh sama-sama A atau B. Namun kalau misalkan nilai variabel di luar A sama B, misalkan D, E, F, G, H, I itu nggak akan diganti. Karena dia by copy itu hanya mengganti yang ada, yang emang dia definisikan, dia deklarasikan dari awal teman-teman. Nah, ini untuk yang by reference ya. Oke, bedanya itu cuma ada di bintangnya ini ya, ada integer bintang. Ya, bintang itu bukan kali teman-teman, dia untuk memori, buat akses memorinya, buat sebagai memory full gitu ya di satu program itu. Nah, sebenarnya bintang ini bisa diganti menggunakan n teman-teman, dan ya n yang logo itu teman-teman. Nah, kalau yang by reference ini dia itu bakal mengganti full sampai ke bawah-bawah. Misalkan nantinya akan ada E, ya udah dia juga akan berubah juga. Jadi ini apa yang diminta gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau ada yang masih kurang paham ya, karena aku juga masih kurang paham. Jadi kita langsung aja kita ke
codingannya teman-teman, supaya kalau di codingan tuh menurutku aku tadi udah nyoba-nyoba dan emang kalau di codingan tuh menurutku bakal lebih paham. Karena pas aku baca memorinya tuh baca teorinya tuh aku masih kadang tapi pas aku nyoba ke codingannya langsung nyoba ke prakteknya tuh, oh ternyata seperti ini tuh. Nah, ya aku tadi menjelaskan itu by pengalaman ya teman-teman. Oke, langsung lanjut ke ininya. Ada include IOStream biasa, library IOStream using NSSTD. Nah, ini untuk yang by copy teman-teman. Nah, untuk yang by copy itu dia kan dia akan mengganti x-nya itu, ya berarti variabel x itu diganti menjadi 999. Nah, sebenarnya itu integer x doang, tapi yang by reference dia tadi aku bilang bisa integer bintang, bisa integer n ya. N itu ini ya teman-teman, yang ini. Nah, itu n itu. Nah, itu untuk secara memori teman-teman. Jadi seluruh program ini memorinya itu sama dia, diakses dan diubah sama dia. Nah, dia akan mengubah nilai x itu menjadi 999 dalam satu full program ini. Nah, ini integer main. Nah, saya kan udah bilang untuk yang by copy dia tuh semacam apa ya? Oh, kalau yang di Matrixman tuh scope lokal teman-teman. Jadi dia cuma bisa mengakses yang di bagiannya dia aja. Jadi kalau udah di luar bagian dia nggak bisa ngerubah. Kalau yang di by copy, cuman kalau yang di scope kan dia kalau misalkan di luar jangkauannya dia nggak bisa nggak bisa merubah. Jadi dia nggak bisa mengakses teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih sama seperti yang by copy ini, sama-sama lokal. Dia cuma bisa mengakses apa yang dia deklarasikan, apa yang dia definisikan dari awal. Yang dia omongin dari awal tuh x sama dengan 999. Cuman kok yang di nanti fungsi mainnya itu dia ngasih variabelnya itu a, ya udah nggak bisa karena itu a bukan x. Ini untuk yang by copy ya teman-teman. Ya, itu dia tidak berubah. Ini untuk penjelasan aja. Nah, untuk yang by reference itu karena dia meskipun dia serah teman mau nih yang variabel di main-nya itu mau A, mau B, mau C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu bebas terserah karena pasti akan tetap berubah karena pas by reference itu dia akan mengakses memorinya secara full satu program itu. Jadi akan merubah apapun, merubah semuanya. Nah, langsung kita coba run kodenya. Bentar. Agak lama ya teman-teman ya. Aku close dulu, aku run lagi. Nah, tadi gak keren ternyata. Ya, kita tunggu teman-teman. Nah, ini ya untuk yang by copy dia nggak berubah karena nilai awalnya itu yang dideklarasikan variabel yang dideklarasikan di fungsi main tuh dia a, variabelnya a. Jadi by copy itu nggak bisa merubah. Tapi kok by reference dia bisa merubah karena dia mengakses secara full memori. Jadi dia akan berubah menjadi a sama dengan 999. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih paham lah ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang paham bisa ditanya di kolom komentar. Nah, kita saling tanya jawab di kolom komentar teman-teman kalau misalkan memang masih ada yang kurang dipahamin. Oke. Kita lanjut ke berikutnya itu ada prototype fungsi. Nah, jadi untuk yang prototype fungsi itu sebenarnya bakal jadi satu sama yang ini pemisahan file CPP dan HPP untuk codingnya teman-teman. Ya. Seperti biasa prototype fungsi itu biasanya kalau kita ngetik main dulu baru fungsi itu otomatis outputnya akan error teman-teman. Itu untuk di satu file aja teman-teman. Nah, jika kita ngetiknya mainnya dulu baru fungsinya itu error karena kan fungsi kan sebagai pendeklarasian ya, atau ini loh aku bakal pakai fungsi seperti ini buat codingan bawahku ini. Tapi kalau misalkan di atasnya itu nggak ada fungsinya, dia bingung loh. Ini mau pakai fungsi seperti apa? Otomatis outputnya akan error. Nah, caranya itu bagaimana? Ini kita akan menggunakan prototype fungsi, teman-teman. Dimana dia akan mendeklarasikan dulu fungsi yang akan dipakai buat variable square itu seperti ini. Nah, dia akan menginteger main dulu, baru integer square. Nah, dengan square kan itu ya persegi ya teman-teman. Jadi rumus untuk mencari persegi adalah
sisi kali sisi di sini didefinisikan sebagai n kali n. Itu untuk rumus untuk mencari ini, untuk mencari square ini. Jadi untuk fungsi main itu menggunakan untuk yang codingan main ini menggunakan fungsi square, yaitu n kali n. Nah, itu bisa digunakan di beda file teman-teman ya, beda file. Nah, ini ada perbedaannya, ada yang function declaration dan yang function prototype. Nah, kita function prototype ya teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya. Ada function declaration. Nah, function declaration itu cuma meng-tells compilernya itu tentang eksistensi dari fungsinya. Tapi kok yang prototype dia mengkomplit, yang setengah komplit. Dia udah ngasih tahu compiler itu tentang eksistensinya, ngasih tahu signature-nya, terus dia juga terus kalau yang declaration itu dia bisa menginclude fungsi hanya fungsi nama dan return type-nya. Tapi kalau yang prototype itu dia harus menginclude fungsi name, return type dan parameter type. Kalau yang declaration itu only cuman yang function name sama return type-nya. Terus kalau yang declaration itu dia cuman berbasis di header file doang teman-teman. Jadi fungsinya itu cuma berbasis di header file. Nah, kalau yang prototype itu dia bakal meng-double check atau merecheck ulang fungsinya tuh untuk dipanggil sebelum didefinisikan. Nah, biasanya penerapannya itu untuk coding dengan file yang dipisah, yaitu CPP dan HPP. Ini ada yang HPP teman-teman, ada if not definition. Nah, ini ada definition my math HPP ya teman-teman. Ini ada integer, ada fungsi untuk pertambahan dan perkalian teman-teman. Nah, terus rumusnya ada yang di ini. Ini ada HPP teman-teman. Ini ada HPP teman-teman. Salah ya. Nah, ini yang HPP. Oke, ini yang HPP. Nah, ini tuh untuk dia ngasih tahu rumusnya teman-teman. Ngasih tahu rumusnya. Oh, bentar, ini benar CPP teman-teman. Sorry. Ini benar CPP. Nah, ini yang HPP ya. Ini yang HPP teman-teman. Ini yang CPP untuk dia ngasih tahu rumusnya. Yaitu kalau misalkan add itu pertambahan, dia akan menggunakan rumus A plus B. Cuman kalau yang multiply dia akan menggunakan A kali B ya. Jadi ini untuk program mainnya teman-teman. Ya, dia include IOStream, terus yang include mymath HPP-nya ini teman-teman ya. Terus ini ada integer main, integer x-nya ini dia mendefinisikan x sama dengan 5 dan y sama dengan 3. Terus outputnya tuh x tambah y sama x kali y sesuai dengan yang ada di mymath CPP teman-teman. Oke, kita langsung aja berpindah ke ini VS Code-nya buat langsung mempraktekkan. Ini yang pemisahan file. Nah, ini ya mymath HPP. Nah, ini ada if not definition dan definition. Nah, itu apa? Oke, jadi if not definition tuh jika tidak terdefinisi. Jadi sebenarnya dua ini kesatuan, bisa dijadikan kedua sebuah kesatuan ya, karena fungsi itu saling berkorelasi. Yang dimana jika if not definition itu kalau misalkan mymath HPP itu masih nggak terdefinisi, nah maka dia tolong definisikan mymath HPP. Jadi ini yang line satu tuh jika nantinya di mymath CPP dan main CPP itu masih belum terdefinisi mymath HPP, yang notabene mymath HPP merupakan semacam fungsinya itu, yang ada fungsinya ini pertambah dan perkalian. Kalau masih nggak terdefinisi, tolong didefinisi. Dia akan langsung mendefinisikan mymath HPP. Jadi biar mymath HPP itu bisa dibaca di mymath CPP dan main CPP. Nah, untuk yang mymath CPP sendiri dia berisi, nah ini dia nih nge-include mymath HPP. Ya, yang dimana dia ada fungsi add dan multiply. Nah, dia untuk yang mymath CPP ini dia cuman buat memasukkan rumusnya teman-teman. Terus yang main CPP dia cuman buat masukin x-nya berapa, y-nya berapa. Ini aku coba rubah dulu teman-teman. 5. Nah, mungkin kasih yang banyak deh. 10. Ini 13. Bentar. 15. 13. Nah, boleh deh. Nah, untuk yang main CPP sendiri dia tuh cuman buat ini
output ngasih outputnya doang, karena dia udah memanggil fungsi mainnya di sini. Dia udah nge-include myMathHpp, yang dimana myMathHpp itu dia ada ini fungsi perkalian dan penambahan. Jadi akan dia ngasih output doang ini. Oke, langsung kita run aja teman-teman yang ini. Oke teman, jadi tadi setelah aku troubleshooting juga ternyata ada yang bermasalah tuh VS Code aku, karena aku masih belum update version, jadi masih belum bisa nge-compile bersamaan yang ketiga ini. Nah, jadi untuk yang nge-run melalui ini itu masih ya harus di troubleshooting dulu, aku benerin dulu, aku update dulu, enggak aku nambahin teks buat agar bisa nge-compile beberapa file barengan. Nah, ini hasilnya udah keluar teman. X plus Y kan 10 tambah 13 23, dan X kali Y 10 kali 13 sama dengan 130. Nah, ada satu itu untuk yang salah. Itu untuk yang compile dan run melalui terminal. Itu ketika teman-teman itu enggak bisa mengeran, ya habis sama kayak tadi, karena emang nggak semua software itu bisa mengeran beberapa pemisahan file ini secara bersamaan teman-teman. Jadi solusinya adalah teman-teman melakukan compile dan run itu melalui terminal teman-teman. Ini ada g++ nama file .cpp strip node. Nah, nama output filenya ini .cpp, harusnya salah, harusnya .hpp teman-teman. Ini .hpp ya teman-teman. Kemudian titik slash nama output file .exe. Nah, seperti itu teman-teman buat melakukan compile atau compile dan run melalui terminal teman-teman. Nah, habis ini langsung kita coba teman-teman untuk bagaimana cara kita mengcompile dan run melalui terminal. Oke teman, jadi sini kita bakal nyoba untuk yang melakukan run dan compile melalui terminal, karena memang kebanyakan ketika kita mencoba untuk meng-run pemisahan file yang dipisah-pisah seperti itu, kadang emang nggak bisa, karena emang ada beberapa VS Code yang nggak bisa langsung mengcompile beberapa file bersamaan teman-teman. Nah, untuk nganunya tuh seperti ini teman-teman, udah copy biar. Nah, ini ada cd terus si tugas 11 pemisahan file itu untuk yang apa ya, ini langsung kita pakai nama folder ya teman-teman. Terus aku pakai nama folder pemisahan file, terus slash tanda petik, terus ini apa namanya, kurung-kurung yang tajam itu, terus g++, terus masukin aja namanya main cpp, terus dan mymat cpp. Nah, kenapa nggak pakein mymat yang hpp? Karena mymat yang cpp itu udah menginclude ya, ini udah menginclude mymat.hpp nya teman-teman. Seperti itu. Nah, itu di strip o terus dan main kurungnya lagi ./main. Nah, terus kita enter. Sebentar teman-teman. Nah, udah keren ya ini ya. Di run melalui terminal. Nah, X plus Y 23, X kali Y harus sama dengan 130. Sama seperti yang tadi kita coba run melalui tombol sini ya. Nah, udah bisa teman-teman. Ini sebenarnya juga bisa kita tuh melakukan run itu cuman melalui folder teman-teman. Misalkan ini kan karena aku folderku kan ada yang utama tugas 11, setelah itu pemisahan file itu aku jadiin folder di dalam folder. Nah, jadi langsung aku cd tanda petik c.2 slash tugas langsung ke pemisahan tugas 11 slash pemisahan file slash terus titik slash main. Itu langsung bisa teman-teman sebenarnya. Cuman karena aku ngasih semacam perintah itu sesuai dengan ini ya, dia akan ada g++ nama file .cpp terus strip 0 strip o nama file lagi yang cpp lagi, ini yang hpp ya, bisa hpp bisa cpp tergantung, terus slash titik slash langsung nama output file exe. Nah,
ngasih contoh buat yang seperti itu. Jadi aku nggak ngasih contoh buat yang langsung aku ngeran di terminal tuh langsung pakai apa ya, semacam perintah yang cuman ngasihin nama folder doang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut terakhir. Terakhir nih, udah untuk latihan yang kedua teman-teman. Nah, ada program modular sederhana. Ini ya. Oke, ini juga udah ada main CPP-nya, ada program modular CPP-nya, dan ada program modular HPP-nya. Kita yang mulai dari program modular HPP-nya dulu. Ini dia ada sebenarnya ada if not definition, if not def. Jadi jika masih belum terdefinisi, jika program modular HPP ini masih belum terdefinisi, maka langsung definisikan program modular HPP, yang dimana program modular HPP ini dia akan berisi itu tentang fungsi tambah dan kurang. Nah, untuk yang rumusnya pasti, di sini rumusnya teman-teman, terusnya di program modular.cpp. Dia udah nge-include stream dan nge-include program modular HPP. Jadi dia menggunakan fungsi void, tampil menu, ada output menu, 1 tambah 2 kurang. Terus ini ada integer tambah, ini untuk yang rumus rumus tambah dan rumus kurang, fungsi kurang dan fungsi tambah dan fungsi kurang. Nah ini ya, jika tambah itu A plus B, jika kurang itu A min B. Nah untuk yang di main CPP nya tuh dia semacam untuk bikin tampilannya teman-teman, ini semacam tampilan kalkulator ya teman-teman ya. Jika dilihat, ini ada include IOStream dan pastinya nge-include program modular HPP using namespace std seperti biasa. Integer main, dia menampilkan ini untuk menampilkan menunya teman-teman ya. Ada pilih A, B, itu outputnya dia akan menanyakan pilih menu, dan jawaban dari outputnya itu akan dijadikan input untuk dia bisa memilih angka 1 atau angka 2, yang dimana jika jika memilih 1 itu maka dia merupakan program fungsi tambah, dan jika memilih 2 maka dia akan masuk ke fungsi kurang. Nah seperti itu teman-teman. Dan jika dia memilih di luar dari 1 dan 2 akan memberikan output yaitu pilihan tidak tersedia. Langsung kita coba run teman-teman. Nah sebentar, oke, ini kita kena error lagi teman-teman. Sebentar, kita langsung run di sini aja deh. Run di PowerShell. Masih masuk Mars ya. Karena juga harus nge-compile untuk yang program modular CPP-nya teman-teman. Sebentar. Oke. Kasih ke teman-teman, yaitu kita akan mengeran melalui terminal teman-teman. Oke, kita klik enter, kita tunggu. Nah akhirnya bisa. Oke, ini ada menu, yaitu ada 1 tambah dan 2 kurang ya, sama aja teman-teman. Jika memilih 1 itu maka dia akan menambahkan, jika memilih 2 dia akan menu kurangkan. Aku pilih menu 1. Nah masukkan angka pertama, kita kasih 99, angka 2 kita kasih 67. Nah hasilnya 166 teman-teman ya. Oke, jadi itu aja teman-teman buat yang program atau latihan modular ini. Jadi kita udah selesai ya teman-teman, kita udah sampai di akhir ya, sesuai dengan alur pembelajaran kita tadi. Yang terakhir adalah latihan program modular sederhana. Oke, jadi untuk video kali ini seperti itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Terus juga buat yang masih bingung atau masih pengen tanya, silahkan buat langsung tanya aja di kolom komentar. Dan buat video berikutnya aku kembali lagi dengan C++, tapi kita akan membuat objek teman-teman ya, objek oriented ya, tapi masih menggunakan C++, yang pastinya juga akan menarik dan mungkin bikin tambah pusing sedikit. Oke, itu aja dari video kali ini teman-teman. Oke, see you guys.